Kalau ngomongin Jepang, apa sih yang kebayang? Pasti kuil Shinto, kota-kota super sibuk, atau mungkin samurai ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, diam-diam ada pergeseran spiritual yang besar lagi terjadi di sana? Yuk kita bedah bareng fenomena yang jujur aja cukup mengejutkan ini. Perkembangan Islam di negeri matahari terbit. Coba deh, lihat angka ini. 113. Tahu nggak ini angka apa? Ini jumlah masjid di Jepang sekarang. Padahal, belum lama loh jumlahnya cuma sekitar 15. Ini bukan cuma soal nambahin bangunan ya. Ini tuh sinyal adanya perubahan budaya yang, wah, dalam banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa ya di negara yang terkenal super sekuler, di mana 35% orang yang ngaku nggak beragama, kok bisa anak-anak mudanya justru berpaling ke Islam? Ada apa sebenarnya? Inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu skalanya. Seberapa gede sih fenomena ini? Siap-siap kaget ya sama angkanya. 350.000. Dalam 10 tahun terakhir aja, populasi muslim di Jepang meroket sampai angka segitu. Ini campuran ya, ada mu'alaf asli Jepang, ada juga warga asing. Tapi bayangin deh, untuk negara kepulauan yang dari dulu homogen banget, pergeseran secepat ini tuh benar-benar luar biasa. Nah, bagian yang paling menariknya nih, gimana semua ini berawal? Ternyata bagi banyak orang Jepang, pintu masuk ke Islam itu bukan lewat kitab suci atau ceramah, bukan. Tapi lewat satu tindakan, satu aksi penuh karakter yang terjadi di panggung dunia. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1984, Olimpiade Los Angeles. Bayangin, final judo kelas berat. Di satu sudut ada jagoan kebanggaan Jepang, Yasuhiro Yamashita. Di sudut lain, Muhammad Ali Rashwan dari Mesir. Suasananya tegang banget pasti. Begitu pertandingan mulai, Rashwan sadar akan sesuatu. Lawannya, Yamashita yang katanya juara tak terkalahkan itu, ternyata lagi cedera. Kaki kanannya kelihatan banget bermasalah. Wah, ini kan kesempatan emas ya. Kelemahan yang jelas banget buat dieksploitasi buat dapetin medali emas. Dari pinggir arena, pelatihnya Rashwan teriak. Instruksinya logis, tapi ya, kejam. Serang sisi kanannya, manfaatin cederanya, menangin pertandingannya. Nah, ini dia momen krusialnya. Tapi apa yang Rashwan lakukan? Dia nggak mau. Dia menolak menyerang kaki Yamashita yang cedera. Dia bertarung secara kesatria, dan akhirnya dia kalah, dapat medali perak. Tapi, dia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, penghargaan fair play dan yang paling penting, hati seluruh rakyat Jepang. Tindakan terhormatnya ini bikin ribuan orang penasaran. Keyakinan macam apa sih yang bisa bikin orang bertindak kayak gitu? Dari situlah banyak yang mulai cari tahu tentang Islam. Oke, kita lompat ke masa kini. Kalau cerita Rashwan tadi itu percikan apinya, nah, kondisi sosial di Jepang modern ini jadi bensinnya. Kata para mu'alaf, Islam itu datang menawarkan jawaban buat sebuah kekosongan yang mereka rasakan. Masyarakat Jepang modern itu punya tantangan yang unik loh. Ada sekitar 1,46 juta hikikomori. Itu loh, orang yang ngurung diri topal dari masyarakat. Terus ada 30.000 kasus kodokushi atau meninggal sendirian setiap tahunnya. Ngeri ya? Nah, di tengah situasi kayak gini, banyak yang ngerasa agama tradisional itu jadi kayak bisnis. Para mu'alaf bilang Islam itu kebalikannya. Komunitasnya hangat, rasa persaudaraannya kuat, dan hubungannya langsung sama Tuhan, tanpa perantara. Dengerin deh kutipan dari seorang mu'alaf ini, ngena banget. Bayangin, di tengah masyarakat yang bisa terasa dingin dan bikin terisolasi, tiba-tiba kamu nemu tempat di mana orang asing nerima kamu dengan tangan terbuka. Perasaan diterima inilah yang jadi magnet kuat buat banyak orang. Nah, ini dia poin yang gak kalah penting. Ternyata Islam itu bukan cuma ngisi kekosongan sosial, tapi secara mengejutkan, ajarannya itu nyambung banget sama nilai-nilai budaya Jepang yang udah ada dari dulu. Jadi ini bukan soal ganti budaya, tapi lebih kayak nemuin gema yang terasa akrab. Coba kita lihat perbandingannya. Kebiasaan orang Jepang buat bersuci sebelum masuk kuil, itu kan mirip banget sama wudhu sebelum sholat. Terus, gaya hidup mereka yang minimalis dan sederhana itu sejalan banget sama nilai kesederhanaan dalam Islam. Bahkan, ketenangan dan rasa hormat dalam upacara minum teh itu punya kemiripan loh sama kekhusyukan dalam sholat. Seperti kata mu'alaf Jepang ini, ada kesamaan karakter yang melekat. Jembatan budaya kayak gini nih yang bikin ajaran Islam jadi terasa lebih familiar dan intuitif, bukan sesuatu yang asing. Rasanya kayak menemukan kembali nilai-nilai lama yang mereka pegang, tapi dalam bingkai spiritual yang baru. Tapi tentu aja perjalanannya gak selalu mulus. Memilih jalan yang beda di tengah masyarakat yang cenderung seragam, itu ada harganya. Dan harganya bisa mahal.
kita juga perlu tahu pengorbanan apa saja yang harus mereka hadapi. Ini kata-kata nyata dari seorang ayah ke anaknya yang jadi mu'alaf. Ini realita pahit yang dihadapi sebagian dari mereka. Risiko ditolak sama orang yang paling mereka sayang. Pengorbanannya benar-benar berat. Selain resiko diusir keluarga, tantangannya juga banyak yang sifatnya praktis. Nyari tempat sholat di kantor itu bisa susah. Para perempuan yang pakai hijab kadang kena perundungan. Bahkan ada yang sampai harus mengorbankan keamanan finansial mereka demi keyakinan barunya. Ini jalan yang butuh keberanian dan keyakinan yang luar biasa sih. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar ya. Cerita tentang Islam di Jepang ini sebenarnya bukan cuma soal agama. Ini tentang pencarian makna, pencarian komunitas, dan identitas di dunia yang serba modern. Ketika ikatan-ikatan tradisional mulai longgar, orang pasti akan selalu mencari rumah baru, tempat di mana mereka merasa diterima. Jadi ini bikin kita mikir juga, sebenarnya apa sih arti keluarga bagi kita semua di zaman sekarang?